Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekaligus kita harus berupaya semaksimal mungkin agar kita selalu meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat dengan tema dalam pengawasan Allah. Al-Imam Al-Qushairi dalam salah satu karyanya, yaitu kitab Risalah Qushairiyah. Kitab ini menjelaskan tentang makna hakikat tasawuf dan para kaum sufi. Dalam kitab Risalah Qushairiyah, Imam Qushairi menulis satu bab yang diberi judul yaitu Al-Muraqabah. Apa itu Al-Muraqabah? Muraqabah adalah dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Secara bahasa mempunyai arti kepengawasan. Maka dari kata ini muncul kata raqib. Siapa raqib? Salah satu malaikat yang wajib kita ketahui. Mengapa diberi nama malaikat raqib? Karena salah satu tugas pokoknya adalah melakukan kepengawasan terhadap kinerja kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Qushairi membuat sebuah gambaran ilustrasi tentang penjelasan makna muraqabah. Salah satu ceritanya begini. Wa kana ibnu Umar fi safarin. Satu ketika anaknya Umar melakukan perjalanan. Ro'a gulaman yar'a ghonaman. Dalam perjalanannya melihat bocah sedang mengembala kambing. Orang Jawa sering menyebut bocah angon. Kambingnya cukup banyak. Begitu Ibnu Umar melihat bocah ini lalu bertanya, hal tabi'u min hadzal ghanam wahidah? Apakah boleh Anda menjual kepada saya seekor saja dari sekian banyak kambing?
Apa jawaban sang bocah angon tadi? Dia menjawab dengan tegas, hadhihi laisat li, kambing-kambing ini bukan milik saya. Jelas, kambing ini bukan milik saya. Ibnu Umar rupa-rupanya penasaran, ini ada bocah jujur, padahal kambingnya banyak, saya mau beli satu saja. Dia jujur bahwa kambing itu bukan miliknya. Lalu Ibnu Umar mencoba menyampaikan alasannya, kulli sahibiha, kul, katakanlah wahai bocah, li sahibiha, kepada pemiliknya nanti, inna dhi'ba qad akhadha minha wahida. Nanti kalau kamu pulang tinggal ngomong saja sama pemiliknya bahwa seekor dari sekian banyak kambing itu sudah diterkam serigala. Aman Anda. Enggak ada yang lihat, dikasih solusi, Pak. Tapi apa jawaban sang bocah angon tadi? Dia menjawab dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat fa ainallah, kalau begitu di mana Allah? Dia seakan-akan ingin mengatakan mungkin tidak ada yang melihat, jika saya menjual juga aman, tidak ada apa-apa. Tetapi Allah selalu melihat saya, mengawasi perilaku saya. Apa yang telah kami lakukan selalu dalam pengawasan Allah. Lalu kemudian disimpulkan bahwa seseorang hamba yang merasa dirinya itu merasa dalam pengawasan Allah, itulah yang disebut dengan muraqabah. Jadi seorang hamba selalu merasa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Imam Qushairi mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengidentikan dengan istilah ihsan. Dalam hadis Jibril yang sangat populer, Nabi ini didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril itu menyampaikan beberapa pertanyaan. Salah satunya, akhbirni mal imanu, akhbirni mal islamu, berikan informasi kepada saya apa itu definisi tentang iman dan Islam. Lalu yang ketiga, akhbirni mal ihsanu, apa itu yang disebut dengan ihsan. Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak melihat Allah, fa innahu, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah yaraka, melihat kalian. Apa maknanya para hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika kita melakukan sesuatu, termasuk dalam hal ibadah dan perilaku kegiatan yang lain, seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, pertama, penuh dengan keseriusan. Tidak ada yang main-main dalam hidup ini. Kita akan melakukan perbuatan, kerja, hikmah yang terbaik. Itu sebabnya kalimat al-ihsan adalah sesuatu yang baik, tidak sembarang baik, tapi baiknya di atas rata-rata. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kalian. Jangankan dengan Allah, para hadirin. Kita ini kerja di salah satu perkantoran. Kalau di depan kita ini ada atasan kita, pemimpin kita, yakin kalian semua ini kerja serius, nggak ada yang main-main. Atau mungkin
pimpinan kita tidak ada di ruangan kita, tapi ada mata-matanya, ada orang dekatnya pemimpin kita, atau ada CCTV yang mengawasi kita, pasti kita pun akan melakukan pekerjaan secara baik, tidak sembarang baik, tapi baiknya itu di atas rata-rata. Tidak hanya sekedar itu, orang itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan, kekeliruan, kurang baik saja dihindari, karena diri kita ini merasa dalam pengawasan pimpinan kita. Itu sebabnya kalimat al-ihsan di dalam Al-Quran sering digunakan oleh Allah untuk menyebutkan sesuatu yang baik atau kebaikan di atas rata-rata. Misalnya Al-Quran menggunakan ihsan ini, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita ini kita sebaiknya harus berbuat baik, tidak sembarang baik, tapi baiknya di atas rata-rata. Jangan samakan kebaikan kita kepada orang tua dengan orang lain. Bahkan Al-Quran secara khusus menggunakan harfu jarrin, wabil walidaini, harfu jarrin yufidu al-ilsaq, yaitu memberikan faedah langsung, nempel. Kita harus berusaha berbuat baik di atas rata-rata kepada orang tua langsung, jangan pakai nyuruh-nyuruh orang lain. Kata ihsan ini juga digunakan oleh Al-Quran ketika penjelasan tentang laki-laki yang terpaksa menceraikan istrinya, Pak. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali dalam perspektif Al-Quran. Kalau sudah 2 kali, opsinya mau cerai apa mau kembali. Kalau tetap kembali, Al-Quran mengatakan fa imsakum bima'rufin, kembali dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu baik, tapi baiknya standar. Ma'ruf itu kebaikan yang bisa dilakukan oleh banyak orang, kebaikan standar. Kayak sholat 5 waktu itu baik, kewajiban, tapi standar, masih bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi kata Al-Quran, kalau laki-laki itu terpaksa memilih opsi yang kedua, sudah tidak ada jalan lain, maka au tasrihun bi ihsan. Kalau ada laki-laki kok terpaksa menceraikan istrinya, harus dengan cara yang baik, tapi baiknya itu harus di atas rata-rata. Apa kebaikan di atas rata-rata? Ada 2 hal terkait dengan persoalan material dan persoalan-persoalan yang terkait dengan perasaan. Laki-laki menceraikan istrinya harus memenuhi kebutuhan istrinya, rumahnya, kendaraannya, modal usahanya, untuk anak-anaknya pun itu harus dengan kata-kata yang sangat baik. Jangan sampai ada laki-laki menceraikan istrinya malah lewat WA bikin status yang tambah menyakitkan. Karena apa? Perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu sakitnya itu di sini, di hadam hati. Ternyata para hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama dulu menyamakan perempuan yang diceraikan oleh suaminya tadi karena sakit itu sama dengan para politisi yang kalah. Jadi Umar ibnu Abdul Aziz ketika menjadi khalifah itu melihat ada praktek politik yang seringkali yang menang itu berbuat tidak baik kepada yang kalah. Minta saran kepada para kiai, para ulama. Dan ternyata pilihan ulama apa?
Ulama menyampaikan pesan, dan pesan itu biasanya disampaikan dalam penutupan khutbah. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sampaikan kepada orang-orang yang secara politis itu mengalami kekalahan, yang menang harus berbuat baik secara ihsan, bukan malah berbuat baik secara semena-mena. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ridha ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.